Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 4, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, sebelum memulai belajar hari ini, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu agar nanti dimudahkan dalam memahami materinya dan mengerjakan penugasannya. Nah, untuk yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang menuliskan informasi tentang alat transportasi. Nah, seperti yang di pembelajaran sebelumnya sudah anak-anak pelajari, bahwa jenis alat transportasi itu terdiri dari transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Nah, tentunya di wilayah Indonesia yang terdiri dari perairan dan daratan tentu memerlukan alat transportasi yang memadai untuk berpergian. Nah, jadi transportasi udara itu tidak kalah pentingnya dibandingkan transportasi darat dan transportasi laut. Transportasi udara kita dapat menembus jarak yang lebih jauh dengan waktu yang lebih singkat. Nah, di sini ada cerita tentang alat transportasi. Jadi, anak-anak sudah pernah naik kereta api belum? Atau naik perahu? Nah, jadi kereta adalah salah satu kendaraan darat yang digemari oleh banyak orang. Nah, apakah anak-anak tahu apa saja jenis kendaraan darat lainnya? Atau kendaraan air maupun kendaraan udara? Nah, di sini ada cerita tentang kakek Udin yang bercerita kepada Udin. Jadi, kakek Udin bercerita tentang bermacam-macam alat transportasi. Nah, kita membutuhkan alat transportasi untuk berpergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi darat digunakan hampir oleh semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di jalan raya, ada juga yang di atas rel. Nah, misalnya mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya, sedangkan kereta api adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Nah, kita menggunakan alat transportasi darat untuk berpergian jarak dekat maupun jarak jauh. Alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Alat transportasi air untuk jarak dekat misalnya perahu. Alat transportasi air jarak jauh misalnya kapal feri maupun kapal yang besar. Nah, anak-anak sudah pernah naik alat transportasi air atau belum? Ya, yang selanjutnya, alat transportasi udara biasanya digunakan oleh orang-orang untuk jarak jauh. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu yang singkat. Pesawat terbang adalah salah satu contoh alat transportasi udara. Alat transportasi mau baik darat maupun laut maupun udara terus berkembang. Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain. Sebagian juga merupakan hasil karya anak Indonesia. Nah, sebagai tugas satu anak-anak hari ini, setelah tadi anak-anak membaca teks tentang alat transportasi, ada yang di darat, ada yang di laut, dan ada yang di udara. Sebagai tugas satu anak-anak hari ini, muatan bahasa Indonesia, anak-anak isi tabel ini. Nah, saat ini kan jenis alat transportasi itu sangat banyak. Ada berbagai jenis sepeda, mobil, kereta api, pesawat, dan perahu. Jenis alat transportasi apa saja yang anak-anak ketahui? Nah, di sini misalnya kalau sepeda itu ada jenisnya, misalnya sepeda santai maupun sepeda gunung. Misalnya lagi ada
kereta api, misalnya kereta listrik maupun kereta uap. Nah, nanti anak-anak cari lagi 5 jenis kendaraan dan jenis lainnya. Jadi yang sudah berkembang. Nah, nanti anak-anak isi di tabel seperti ini, anak-anak buat tabel seperti ini, tulis tugasnya di buku tugas anak-anak ya. Yang selanjutnya adalah muatan PPKN tentang keberagaman kesukaan dalam penggunaan alat transportasi. Nah, pemilihan alat transportasi dapat disesuaikan dengan karakteristik individu. Misalnya, ada yang suka pergi ke sekolah menggunakan sepeda atau jalan kaki. Ada juga yang suka diantar menggunakan mobil ataupun orang-orang lebih suka menggunakan kereta api seperti itu. Jadi ada berbagai macam kegemaran, keragaman kesukaan dalam penggunaan alat transportasi untuk berpergian. Semua itu termasuk keberagaman kesukaan di dalam menggunakan alat transportasi. Keberagaman tersebut harus kita hargai agar kehidupan menjadi rukun, damai, dan tentram. Nah, untuk tugas 2 anak-anak hari ini, anak-anak cari keberagaman kesukaan penggunaan alat transportasi di dalam keluarga. Jadi, yang nomor 1, apa alat transportasi yang disukai oleh anggota keluargamu? Misalnya, ditulis ada berapa anggota keluarga, misalnya ayah misal suka menggunakan motor ketika bepergian. Nah, kamu sendiri atau anak sendiri suka menggunakan sepeda ketika bepergian. Nah, nanti misalnya ada adik, ada ibu, ada kakak, nanti ditulis kegemaran kesukaan penggunaan alat transportasinya masing-masing ya. Nah, yang nomor 2, bagaimana cara anak-anak menghargai keberagaman alat transportasi kesukaan anggota keluargamu? Apakah nanti harus memaksakan sama-sama menyukai sepeda seperti anak-anak atau seperti apa? Nanti dituliskan cara anak-anak menghargai di nomor 2. Nah, yang nomor 3, ayahmu gemar mengendarai mobil pribadi untuk bekerja. Di dekat rumahmu ada stasiun kereta. Kamu ingin memberi saran kepada ayahmu untuk naik kereta saat pergi bekerja. Dengan begitu, ayah dapat mengurangi polusi udara. Bagaimana cara yang dapat kamu lakukan untuk memberi saran kepada ayahmu? Nah, nomor 3 ini ada sebuah masalah kecil nggih. Jadi ayah suka mengendari mobil, sedangkan di dekat rumah itu ada stasiun kereta. Nah, jika ayah terus-menerus mengendari mobil, maka akan menambah polusi udara, juga menambah pengeluaran keluarga. Jadi nanti bagaimana saran yang dapat anak-anak lakukan untuk ayah tadi, baiknya seperti apa? Nah, itu nomor 3. Nah, itu dulu untuk materi hari ini. Jadi ada 2 tugas nggih, tugas bahasa Indonesia sebagai tugas 1 dan tugas PPKN sebagai tugas 2. Nah, Ibu akhiri dulu pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak. Nanti apabila ada yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di grup maupun japri pribadi ke WA Bu Guru ya. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.